Malam Sobat Trader semua. Kembali lagi kita di webinar yang diadakan oleh HSB di malam ini. Kembali dengan tema menjelang FOMC ya, yang akan diumumkan di minggu ini, tepatnya di hari Kamis dini hari. Oke, sebelum event tersebut dilaksanakan, kita akan coba bahas sama ulas eh, dengan analis dari ASB Investasi. Oke, pertama kali saya mau memperkenalkan diri. Saya Joni Hudaya, salah seorang wakil pialang berjangka dari HSB Investasi, sekaligus sebagai Relationship Manager di HSB ini. Bapak Ibu sekalian, Sobat Trader HSB dimanapun Anda berada, sembari menunggu peserta lain yang belum hadir ya di Zoom meeting kita kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu FOMC. Nah, oke, FOMC ini merupakan suatu event yang ditunggu-tunggu oleh para trader ya. Salah satu dari 5 big data yang eh, pengaruhnya tinggi ke market. Nah, makanya ini selalu ditunggu oleh para trader di manapun di seluruh dunia. FOMC yaitu Federal Open Meeting Committee, yaitu suatu komite yang di Amerika sana ya, di Amerika Serikat yang eh, mengeluarkan suatu kebijakan suku bunga dan moneter dari Bank Sentral Amerika Serikat yang tentunya itu akan menjadikan kebijakan dari suku bunga dan moneter Amerika Serikat ini membuat dampak mata uang dolar ini naik atau turun. Nah, di malam ini kita akan membahas secara teknikal maupun analisis fundamental bagaimana pengaruhnya atau bagaimana nanti perkiraan tentang kebijakan suku bunga yang akan eh, dirilis oleh Bank Sentral Amerika. Apakah itu hawkish? Hawkish itu berarti meningkatkan suku bunga ya, menaikkan suku bunga, ataupun dovish menurunkan suku bunga. Nanti kita semua akan mendengarkan paparan lebih jelas dari rekan saya, Denny, Pak Denny, sebagai market advisor atau market analyst di HSB ini. Baik, sebelumnya saya akan juga jelaskan sedikit aja tentang apa HSB ini. HSB yaitu perusahaan pialang berjangka sebagai pelopor pialang online pertama di Indonesia. Nah, ini menerapkan sistem perdagangan full online melalui aplikasi IX Trader, yaitu aplikasi all in one aplikasi yang di dalam itu sudah sudah mencakup semua, jadi simple gitu ya. Nah, ini HSB ini sudah terregulasi oleh Bapepti, yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, di bawah Kementerian Perdagangan, juga sudah menjadi anggota dari Indonesian Clearing House, di mana order Bapak Ibu didaftarkan di ICH ini, juga dana Bapak Ibu sekalian ini diawasi oleh Bapepti dan ICH melalui segregate account HSB. Begitu Bapak Ibu, itu untuk menjamin keamanan dana Bapak Ibu sekalian. Untuk kemudian di HSB kita rutin mengadakan yang namanya pelatihan edukasi terhadap nasabah-nasabahnya, yaitu salah satunya dengan webinar ini, di mana untuk menambah pengetahuan untuk para nasabah serta para trader di HSB, kita diskusi dengan analis langsung di sini. Jadi nanti kita di sini juga akan ada interaktif ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mendengarkan pemaparan dari analis, ataupun misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan suatu pertanyaan tentang trading dan aplikasinya nanti di sesi tanya jawab saya akan beri kesempatan untuk para sobat trader semua
mengajukan pertanyaan. Seperti itu ya. Oke, satu lagi di HSB nih, menjelang FOMC meeting ini ada satu promo yang mau saya sampaikan. Nah, kebetulan nih, menjelang FOMC ini HSB mengadakan promo untuk para nasabah setianya di antara tanggal 12 ini sampai 16 ya. Bapak Ibu tentunya sudah melihat di aplikasi kalau apa namanya, di event ini di antara tanggal 12 sampai 16 ini ada promo data FOMC, yaitu ketika Bapak Ibu bertrading di produk emas atau gold, kita akan kasih bonus $1,5 per lot. Nah, seperti itu. Ini khusus di minggu ini ya, $1,5 per lot di produk gold, khusus produk gold. Gitu. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, cepat daftar di eh, aplikasi masing-masing gitu. Nanti ada linknya, tinggal daftar. Oke, karena ini promosi online. Oke, tanpa eh, panjang lebar, bagaimana nanti prediksi FOMC ke depannya akan hawkish atau dovish, bagaimana strategi kita menghadapi event tersebut, menghadapi apa namanya gejolak suku bunga yang mungkin nanti akan membuat market volatile. Secara teknikal dan fundamental akan diulas. Secara teknikal akan diulas dengan indikator yang sederhana oleh Pak Denny, misal dengan moving average atau dengan metode price action, pokoknya yang bisa dimengerti atau mempermudah nasabah untuk mengambil keputusan. Oke, sekali lagi nanti eh, tidak ada paksaan atau tidak ada apa namanya eh, tidak ada paksaan untuk mengambil posisi ataupun untuk mengambil posisi ataupun eh, mengclose posisi dengan saran kita. Itu semua langsung terserah Bapak Ibu sekalian, para sobat trader. Kita hanya memberi masukan dan pandangan. Oke, baik. Untuk menjelaskan materi lebih lanjut, saya serahkan kepada Pak Denny. Baik, Pak Denny, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, selamat malam, Sobat Trader. Terima kasih atas Pak Joni ya telah memberikan waktunya kepada saya untuk mengisi webinar kembali, di mana amanah dari HSB saya saat ini masih dipercaya sebagai market advisor ya. Sebelumnya saya ingin mengetahui dari keluh kesah dan kesan pesan dari sobat-sobat trader yang sampai di hari ini masih trading ya dan sebagai mencari peluang bisnis atau mencari cuan untuk di bidang finansial keuangan ini, pasar modal ini. Baik, sebelumnya akan saya sapa terlebih dahulu ya satu persatu. Mungkin tak kenal maka tak sayang. Artinya ketika kita kenal mungkin di jalan kita bisa sharing-sharing ilmu apa yang saya miliki dan rekan-rekan sobat trader miliki, kita bisa sharing-sharing karena tujuannya sama, kita mencari rezeki di bidang bisnis ini ya. Baik, saya akan tanya terlebih dahulu kepada Pak Aditya Kerta. Halo Pak Aditya Kerta, gimana kabarnya Pak? Bisa mungkin di open mic-nya Pak? Halo Pak Aditya Kerta. Oke, mungkin lagi sedang tidak di lokasi ya. Baik, kemudian ada Ibu Erni dari Medan. Wah, ini langsung ada Medan ya nih, mantap. Horas Ibu. Bagaimana kabar Ibu Erni? Sehat Ibu? Baik, sehat Pak. Baik. Sejauh ini sudah berapa lama bergabung di HSB Ibu? Baru-baru. Baru. Berapa bulan gitu. Berapa bulan? Tepatnya mungkin ada di tahun ini Bu ya, 2023 ini ya. Iya. Oke, sejauh ini Ibu sudah bisa ambil cari entry position Ibu, mungkin konfirmasi bagaimana saya harus menganalisa sebagai buyer atau seller? Masih belajar sih Pak. Belajar. Oke, mari kita sama-sama belajar ya Bu ya untuk mengulas. Iya. Semoga ada menambahkan kapasitas ilmu ya dari dunia pertradingan ini. Baik, Iya. kemudian terima kasih Bu Erni ya. Kemudian Terima kasih. ya Pak Doni, bagaimana Pak Doni kabar Anda Pak? Bapak Doni ada mungkin di lokasi? Oke, ada chat. Oh ya, Ya, baik. halo. Ya, gimana kabar Anda Pak Doni? Sehat Pak? Baik Pak, baik. Luar biasa. Luar biasa. Oke, sudah berapa lama gabung di HSB Pak?
Wah, udah 2 tahun. 2 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana tradingnya Bapak nih? Mungkin ada kesan pesannya mungkin buat masukan dengan rekan-rekan sobat trader yang lainnya mungkin. Wah, mantap, mantap. Luar biasa. Profitnya konsisten. Konsisten, bagus ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Doni. Kemudian saya akan nyapa kepada Ibu Vina. Wah, yang setiap ada webinar selalu hadir. Gimana kabar Bu Vina nih Bu? Sehat Ibu? Halo, selamat malam Pak. Ya, gimana Ibu Vina? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Ibu masih di Papua Bu? Sekarang sementara lagi di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Nanti kapan-kapan main Bu ke ASB Bu ya. Gimana Iya, Ibu, iya. tradingnya sudah ada perkembangan Ibu atau mungkin sudah mengetahui bagaimana sih cara entry buy, cara entry sell-nya, kerugiannya sudah mengetahui, target profitnya sudah mengetahui, sudah sampai ke sana Ibu? Sementara ini nggak OP Pak, soalnya nyangkut di GBPJY sama-sama. Oh, di Pontalingnya sama Ya, gold. Oke. iya. Oke, baik. Nanti bisa ditanyakan Ibu ya. Baik, Iya. semoga Ibu yang nyangkutnya tersebut dapat mendapatkan keputusan ya. Apakah itu di cut loss ataupun memang di hold ya. Seperti itu ya. Iya Pak, berharap sih profit ya Pak. Ya, ya Ibu. Semoga ya. Berharap itu kuncinya. Oke, baik terima Iya. kasih. Nah, kemudian di sini ada Ibu Nila Yulianti. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Nila nih? Sehat Ibu? Halo, Ibu Nila ada di lokasi? Oke, baik. Mungkin sedang bikin kopi atau bikin teh ya. Baik, di sini akan saya tanya dengan Pak Romi. Baik, Pak Romi, gimana kabar Anda, Pak Romi? Sehat, Pak? Oke, ternyata beliau pun sama ya, sedang bikin kopi juga. Kemudian di sini ada Pak Wibowo. Bagaimana kabar Anda, Pak Wibowo? Sehat, Pak? Oke, berarti sama ya. Pak Wibowo mungkin sedang tidak ada di lokasi. Baik, di sini saya akan mulai untuk webinar ya, dengan judulnya yakni sesuai apa yang diinformasikan di media aplikasi HSB dan baik dari Telegram ataupun media sosial lainnya. Untuk temanya saat ini adalah trading menjelang FOMC. Jadi di sini kita akan mengetahui di mana sih mapping kita untuk sebagai swinger atau trade plan sebagai intraday ya, yang nantinya mungkin ada masukan dan ada keputusan buat sobat trader untuk menambahkan kapasitas dan meyakinkan ya. Baik, akan saya ulangi kembali, jangan tidak heran, jangan bosan mengenai FOMC karena FOMC ini atau FMC ini adalah yang diselenggarakan oleh Amerika di mana keputusan suku bunga ya yang nantinya ini akan memicu kepada negara-negara lainnya, entah itu baik forex atau pairs ya mata uang yang lainnya ataupun berpengaruh banget pasti otomatis dari mata uang otomatis akan berpengaruh dari mata uang pasti akan konfront atau sinkron kepada komoditas. Jika komoditas berpengaruh maka akan sinkron juga kepada perusahaan-perusahaan atau dari indeks ataupun saham-saham itu pasti akan berpengaruh. Dan tidak heran dari perusahaan-perusahaan tersebut pasti akan mengacu berpengaruh kembali juga mungkin dengan produk-produk lainnya seperti cryptocurrency ataupun dengan energi yang lainnya ya. Otomatis hal ini yang sangat ditunggu-tunggu yang tadi dijelaskan dipaparkan oleh Pak Joni selaku RM dari HSB memang akan adanya fluktuasi harga. Namun bagaimana sih cara kita mensiasatinya? Nanti akan dibahas secara gamblang ya. Nah, saya ulangi kembali, apa sih itu FOMC? FOMC dari Bank Sentral Amerika ya, The Fed. Banyak orang bilangnya The Fed ya, The Fed, The Fed, The Fed, The Fed. Siapa sih yang nggak kenal The Fed ini ya? Enak banget kayaknya kalau kita logikakan jadi anaknya The Fed ini. Apalagi dari anaknya Jerome Powell. Kita bisa tahu kisi-kisi gimana nih pergerakan harga emas nih. Pak Bos misalkan, wah akan naik, wah kita langsung ancang-ancang siap buy dengan PD-nya. Namun sayang kita tidak mengenali beliau ya. Artinya di sini kita harus mandiri. Nah, The Fed ini adalah sebuah badan ya yang merupakan bagian dari the Federal System. Artinya di Amerika Serikat ini yang bertanggung jawab dan mengawasi kebijakan moneter di negara tersebut. Yaitu salah satunya adalah untuk suku bunga. Yang diketahui suku bunga The Fed ini selalu naik ya di tahun 2022 hingga 2023 yang tujuannya adalah untuk menggencet atau mengepus yakni target inflasi Amerika yang tinggi ya. Untuk kategori tinggi ini relatif namun banyak informasi mengatakan targetnya cukup tinggi ya masih di 2%. Hal ini The Fed otomatis inflasi tinggi suku bunga pastinya dinaikin entah di berbagai negara pun baik di Indonesia di Amerika pasti
sama tujuannya ke arah sana, suku bunga naik, inflasi tinggi, suku bunga naik, inflasi tinggi, suku bunga naik. Namun di balik itu semua akan ada pengaruhnya, apakah mata uang tersebut menguat atau melemah. Itu ya. Kemudian, nah dari data ekonomi FOMC tersebut kita mengetahui ya suku bunganya dari perbandingan di bulan sebelumnya atau di sesi sebelumnya, yakni untuk Amerika di angka 5,25. Namun prediksinya untuk di bulan Juni ini tepatnya di 5,25%. Ya, yang pada bulan sebelumnya tersebut kan di 5 ke 5,25. Namun saat ini tetap di 5,25 dan prediksinya di 5,25. Artinya di sini ada potensi besarnya bahwa The Fed akan menahan suku bunga ya. Karena prediksinya pun di 5,25. Lain hal jika prediksinya di 5,50%. Artinya mungkin ada kebijakan hawkish. Ini dari spekulasi ya, dari spekulasi. Artinya The Fed di sini mempertahankan suku bunga dari 5,25 menjadi 5,25. Namun apakah nanti statementnya ini hawkish atau dovish ya? Oleh karena itu kita tunggu dan kita saksikan nanti pas rilisnya. Namun sekali lagi, ketika muncul rilisnya suku bunga, kita harus mengetahui aksi reaksi pasar. Ya, karena kalau beritanya tersebut positif, otomatis kita sudah mengetahui akan ambil contohnya sebagai posisi buyer jika dari koreksi jika dari dolar tersebut adalah hasilnya negatif, maka kita bisa akan ambil posisi sell seperti itu ya. Jika hasilnya positif, maka kita akan bisa ambil sebagai buy seperti itu ya. Namun hal itu kita harus mengetahui dari teknikalnya. Gimana sih teknikalnya nanti kita bahas, dan cara ini sama saja seperti cara bulan-bulan sebelumnya saya mengingatkan bahwa trading itu tidak mengejar harga ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini dia pengaruh FOMC yang tadi sudah saya singgung. Likuiditas pasar otomatis pergerakan harga ketika FOMC di bulan sebelumnya sempat nyentuh hingga ke 2080 ya. Adanya fluktuasi yang begitu besar dan mencetak rekor pada gold ya di 2070 ditembus dan membuat fast break dan kemudian membuat ekor atau spike dan kemudian melanjutkan kembali untuk penurunan. Ini di bulan sebelumnya ya, munculnya FOMC ini. Pada di sesi sebelumnya muncul FOMC, namun pada di sesi saat ini nanti kita tunggu ya, kita tunggu ketika rilisnya, biasanya setelah sejamnya maka harga sudah clear mau kemana sih pergerakannya, dan kita bisa bandingkan hasilnya apa, apakah hasilnya sesuai dengan ekspektasi atau di bawah ekspektasi atau naik. Biasanya jika prediksinya di 5,25 dan hasilnya di 5,25, prediksi 5,25, biasanya hal itu condong lebih melemah ya, condongnya lebih melemah. Karena itu tidak heran banyak spekulan yang saya baca dari berbagai sumber seperti FX Trade, Reuters, di situ menginformasikan bahwa suku bunga dari FOMC ini akan bertahan, ya, akan bertahan dan tidak menaikkan suku bunganya, ya. Karena kita lihat dari belakang sebelumnya sudah diketahui sebelumnya terjadinya kasus bank yang bankrupt ya, yang signature bank yang tersebut mempengaruhi gold otomatis yang menjelang FOMC dan kemudian menembus 2070 di dua periode harga tertingginya ditembus. Efek dari itu ya. Artinya di sini Amerika secara logika, wah kalau dia menaikin suku bunga lagi akan terjadinya dampak kembali kepada perbankan yang ada di Amerika. Ya, masa mau mengulangi kejadian hal yang sama seperti itu. Ini dari sudut pandang logika kita, ya, dari logika kita. Dan otomatis kita akan melihat, nah, besok hari di hari Selasa, yakni ada CPI. Nah, CPI tersebut kita mengetahui target si The Fed ini apa. Kalau hasilnya benar-benar mendekati dan positif, bagus, target inflasinya ditekan dan hasilnya bagus, bagus. Artinya suku bunga tidak akan dinaikkan. Disitulah ancang-ancang kita sebagai seller, seperti itu ya, sebagai seller. Ini secara spekulan ya, secara spekulan logika. Namun nanti kita lihat aksi reaksi pasar. Biasanya aksi reaksi pasar tersebut akan membuat reaksi yakni demand kosong atau supply kosong.
Oke. Dan kemudian dari investasi. Nah, jika misalkan hasilnya dari 5,25 naik ke 5,5, otomatis semua perusahaan, tidak semua perusahaan ya, artinya orang-orang untuk mengambil aset risk itu akan pindah menjadi ke dolar. Logikanya gini, ketika kita menyimpan uang di investasi di saham, otomatis kan ada resiko aset ya. Artinya mungkin ada perubahan pergerakan harga yang tadi kita misalkan contoh beli di harga $5 per lembar saham, kemudian tiba-tiba anjlok menjadi $4,5 lembar saham. Artinya ada potensi harga turun. Karena kita tidak mengetahui keuntungan kita di angka berapanya. Itulah aset resiko. Tapi kalau kita nyimpan duit di bank yang benar-benar hasilnya suku bunganya tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya, contoh di 5,25 atau di 5,5, udah pasti dijamin setiap bulan kita akan mendapatkan suku bunganya di 5,5% atau 5,25. Di situ sudah dijamin bahwa ketika kita depositkan uang, otomatis orang-orang akan berpindah ke bank, lebih aman. Seperti itu, secara logika. Namun tidak ada yang pasti apakah di bank tersebut aman atau tidak. Yang terjadi dan sudah terjadi bahwa kita nyimpan duit di bank pun ada bankrupt-nya bank tersebut. Ya, tidak hanya di Signature Bank. Sebelumnya di Indonesia pun pernah ada, yakni di apa Pak John yang terakhir kali itu Bank Senturi, ya Bank Senturi ya yang mengalami bankrupt dan salah penggunaan keuangannya untuk membelikan aset di perusahaan-perusahaan yang fluktuasinya tinggi seperti itu. Oke, dan otomatis dari suku bunga tersebut adanya suku bunga pergerakan tersebut suku bunga contohnya dari inflasi dan ini tidak butuh kita pengetahuan secara tinggi namun pada dasarnya seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia suku bunga Amerika Serikat ya. Kita bisa lihat perkiraan yang sudah terjadi dari fundamental yang telah terinformasikan dari data aktual yang ini kita bisa gali lagi, mendekati, semakin kita mengetahui data ekonomi dari Amerika, maka akan semakin memperjelas bahwa spekulan kita ini atau spekulasi kita ini, prediksi kita ini mendekati lebih yakin. Seperti itu ya, mendekati lebih yakin gitu. Nah, ini dia pengangguran Amerika yang 3,7% pada Mei lalu naik dari 3,4% pada April sebelumnya. Artinya di sini nyaris stagnan ya. Nyaris stagnan di kisaran 3,7 sampai 3,4% sejak Maret tahun lalu. Nah, hal ini memicu bahwa pergerakannya tidak terlalu jauh untuk pengangguran. Biarpun agak turun ya. Di sini ada potensi bahwa suku bunga Amerika ini diprediksikannya dari data ini kemungkinan bertahan. Bagaimana jika hasilnya jauh? Ternyata mungkin di atas 0,5% atau di atas 1%, otomatis ya kan di situ sudah diketahui bahwa Amerika pun pasti akan menaikkan suku bunga kembali. Ini secara berdasarkan data ekonomi yang sudah terjadi ya. Kemudian pada NFP yang terakhir kemarin, wah NFP-nya tersebut memang banyak spekulan bahwa dari berbagai sumber seperti FX rate dan reuters dan mungkin investing, ketika NFP ini membuat galau, ya membuat galau karena NFP hasilnya di atas ekspektasi. Banyak spekulan bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lagi karena data NFP-nya bagus ya, non farm payroll-nya bagus untuk di Amerika. Ya, oke. Saya pun sependapat kalau spekulan seperti itu. Memang artinya di sini kita bisa balance-kan jadi 1 lawan 1. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa lihat di CPI bagaimana hasil CPI. Jika dari fundamentalis di sini cek dari crossing, cek dari fundamentalis ya. Nah, yang terakhir kalinya di bulan yang lalu collapse-nya Bank Amerika ya. Perbankan di Amerika salah satunya Signature Bank. Hal ini pasti kita logikakan kembali, kita review kembali. Wah, yang sudah terjadi. Masa sih Amerika sebodoh itu loh? Amerika sebodoh itu. Negara adidaya masa sebodoh itu kasarannya ya. Kasarnya nggak akan mungkin dia akan mengulangi kejadian hal yang sama. Mungkin dia mempertahankan tetapi mungkin mempertahankan tetapi ada kebijakan nanti hawkish seperti itu ya. Atau mungkin dia suku bunganya tidak naik ataupun tidak atau mungkin potensi turun itu mungkin terjadi ya.
mungkin terjadi, dan artinya di sini Amerika potensi besarnya untuk menaikkan suku bunga tidak mau bunuh diri seperti itu ya, karena yang terjadi yang sudah terjadi pun yang di bulan sebelumnya tidak akan mungkin terulangi kembali seperti itu ya. Oke. Nah, ini dia untuk bagaimana sih cara kita mensiasati dari rilisnya fundamental. Nah, nanti dari sobat trader di sini bisa akses ya, bisa akses di berbagai sumber. Jika ingin lebih cepat mengetahui hasil informasinya mengenai rilisnya suku bunga ini, suku bunga Amerika ini naik atau tetap di angka prediksi di 5,25% ya. Nah, sobat trader, caranya nanti buka atau unduh di Play Store, bisa unduh di Investing atau di berbagai sumber lainnya seperti MyFXbook, atau jika ribet dari Play Store mungkin bisa akses di web ya. Di web mungkin buka di Forex Factory ya, Forex Factory nanti bisa dibuka ya. Nanti ketika jam rilisnya itu muncul di angka berapa. Biasanya pada umumnya saya kalau melihat seperti ini, saya dari 15 menit sebelumnya atau 30 menit sebelumnya itu sudah akses. Dan ketika menjelang saya refresh atau tekan tombol F5, atau kalau dari Play Store bisa di kursor ya, di garis-garis, digeser-geser layarnya, karena di situ kita dengan berbagai tanda-tanda yang lain pun pasti akan melihat apa sih hasilnya gitu ya. Dan itu cepat tahu kita hasilnya, maka semakin tahu seperti apa gitu ya. Apa itu namanya? Atau menjadi sellernya seperti itu. Itu caranya yang tadi saya informasikan. Oke, kemana sih jika kita ingin menjadi sebagai buyer? Nah, jika ingin menjadi sebagai buyer, jika hasil aktual lebih rendah, ya artinya di sini dolar melemah. Ya, jika hasil aktualnya lebih tinggi, Apa itu ya? Ini ya? menguat. Simple ya, simple. Oke, di sini pergerakan untuk swing dari Saudi USD ketika FOMC dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini sudah saya bahas di bulan sebelumnya ya. Wah, FOMC kenapa selalu ada di pucuk? FOMC sebelumnya di pucuk di 4,75 ya hasilnya ini. Dan dia tepat di tanggal 2 Februari, lihat, padahal suku bunganya naik loh dari 4,5 di sini ya, 15 Desember, dan 4,75 dan dia naik. Namun jika kita ambil pergerakan di sini 4,5,75, ada kenaikan setiap dia untuk produk gold ya, ada kenaikan setiap dia hasil suku bunganya tersebut naik ya, suku bunganya naik ya. Nah, di sini kita lihat artinya belum tentu ketika suku bunga tersebut naik, pergerakan harga langsung tiba-tiba seperti ini. Ya. Contoh, di sini di 4,75. Dan dia ketika naik 4,75 ada koreksi ke bawah terlebih dahulu, kemudian baru naik kembali. Di sini FOMC kembali menjadi 5, koreksi kembali, dan naik ke 5,25, koreksi kembali. Nah, ketika seolah-olah muncul di sini, kita sudah mata ini kan harga naik, ya kan, naik. Tidak langsung harga naik kembali, namun koreksi. Padahal yang kita ketahui suku bunganya naik. Tapi kenapa dia koreksi? Nah, inilah yang harus kita gali. Kenapa suku bunganya ini tersebut ketika suku bunganya naik, tapi dia koreksi terlebih dahulu. Ya, tapi jelas naik. Nah, ini harus kita gali dari aksi dan reaksi pergerakan harga. Ya, ini jika dari movementnya dari daily. Ya, di sini ada apa ceritanya per tiap hari berita di sini. Dari aksi reaksinya. Padahal sudah jelas di sini kalau kita mengetahui informasinya dari aksi reaksi pergerakan harga jika dengan price action atau hukum supply and demand, hukum permintaan dan penawaran, ketika ada zona resisten yang ditembus, disinilah informasinya menjadi kawasan break up dan pertahanan untuk menjadi sebagai buyer kembali. Ya, disinilah secara analogi price action-nya. Namun ketika dimuncul di 5,25 ternyata dia tertahan di zona di suku bunga di angka 5 ya, dan pertahanannya di zona demand. Dan ini sudah ditembus. Artinya ada potensi suku bunga tersebut naik hanya untuk koreksi. Ya, seperti ini.
analogi. Jadi gini. Nah, ini kan sudah ketembus. Ya, sudah ketembus level demand-nya. Artinya, jikapun nanti di sini suku bunga tetap di 5,25 menjadi 5,25 kembali, tidak ada. Jangan semena-mena bahwa ini adalah dovish. Harga belum tentu langsung terjun ke bawah, atau mungkin koreksi terlebih dahulu. Setelah kita harus mengetahui pergerakan harganya. Karena dia setelah membreak ini potensinya naik hanya untuk turun. Karena suku bunga itu tidak berdampak dalam sehari 2 hari. Ingat ya, suku bunga tidak berdampak sehari 2 hari. Dari mana? Di sini jika kita mengetahui dari suku bunga yang telah terjadi di 4,75 dan 5 ada kenaikan harga. Oke, di sini angka 19,50. Di sini mungkin harga tertingginya di angka 2.000 ya. Artinya ada kenaikan. Nah, tetapi dia koreksi terlebih. Nah, disinilah kita mencari entry point sebagai buyer-nya. Jangan seolah-olah bahwa suku bunga naik, langsung entry buy di sini nunggunya berapa lama. Lihat dari sini ke sini, mungkin sebulan, 20 hari. Menahan floating. Kan gak make sense banget kan? Dana kita di sini tertahan, nyangkut selama 2 bulan atau sebulan untuk memang harga naik kembali ya, karena suku bunga naik. Seperti itu ya. Ini untuk analoginya dari pergerakan suku bunganya. Di sini harusnya Sobat Trader lagi ya, sudah mengetahui ketika suku bunga bahwa ada kenaikan, belum tentu dia langsung naik ke atas, tapi mungkin ada koreksinya. Hal yang sama di sini, ini kan sudah ketembus ya. Ini pun sudah ketembus. Jika kita lihat di sini, ya ini pun sudah ditembus level support. Level support ini di angka 1980 atau 70-an ditembus menjadi break up ya. Ada break structure atau coach reversal di time frame besar. Ada potensi bahwa ini akan ada melakukan kenaikan kembali. Ya, mungkin di 2040 atau di 2000 atau di zona di sini support become resisten di 2020 mungkin saya di 2020 ada potensi ya sebagai mapping kita untuk mencari entry point. Atau di zona ini mungkin bisa melanjutkan kembali ke bawah. Hal itu kita bisa melihat dari aksi reaksinya karena masih ada sekitar 3 hari kembali di tanggal 15 ya. Oke, karena itulah nanti si buy tersebutlah yang menentukannya ya. Oke, di sini saya bahas kembali di Oke. Ya nanti dijilat ya. Oke, di sini untuk pergerakan volatil sama USD ya dari 4 Mei. Oke, selama 1 jam pergerakannya cukup besar. Artinya jika di sini Sobat Trader masang jebakan pending order buy limit atau sell limit atau buy langsung, pergerakannya bisa sangat cepat. Artinya selalu gunakan resiko ya. Seperti itu. Nanti akan saya bahas bagaimana sih cara mapping-mappingnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai fundamental sebelum saya masuk ke teknikal. Mungkin Pak John ada pertanyaan dari Sobat Trader mungkin. Kita di sini jangan malu ya. Sama-sama belajar karena market itu adalah gurunya ya. Oke, baik Sobat Trader, mungkin ada yang mau bertanya dari itu baru sekilas ya untuk paparan dari Pak Denny. Sebelum ke teknikal yang lebih lanjut kan tadi ada tinjauan dari tinjauan dari segi fundamental. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, ini Pak Denny ada satu pertanyaan melalui chat room dari Pak Wibowo ya. Mas, saya bawa NFP bulanan XAU kan turun ya. NFP itu non farm payroll ya. Ya. Apakah akan melanjutkan penurunannya? Oke, kita tampung dulu. Barangkali ada yang mau bertanya lagi, nanti biar sekalian kita jawab. Oke, dijawab dulu ya untuk dari Pak Arif. Pengaruh FOMC ke HK50 ke Hang Seng ya, ada tidak? Oke, nanti kita jawab ya Pak Arif ya. Ya, satu lagi mungkin saya kasih kesempatan ya, nanti akan dijawab. Oke, baik. Kita jawab dulu nih yang nomor 1 nih, Pak Denny. Ini kalau masalah NFP ya, non farm payroll yang bulan Mei. Nah, bulan Mei itu kan berarti dirilis kemarin ya, awal bulan Juni itu kan perkiraannya jelek. Nah, jelek
perkiraannya jelek, berarti tapi data aktualnya itu lebih tinggi Iya. dari forecast. Nah, Di itu atas- menyebabkan dolar iya, ya di atas ekspektasi. ekspektasi. Berarti itu akan menyebabkan dolar menguat. Nah, ketika dolar menguat, XAU-nya betul. Apakah akan melanjutkan penurunannya? Oke, Pak. Pak Denny silakan dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya untuk Pak Wibowo ya. Terima kasih Pak. Baik, ini untuk NFT yang telah dipaparkan dengan Pak John, benar. Hasilnya itu kan di atas ekspektasi ya, bahwa kemarin sempat penurunan bahwa dolar yakni menguat ya. Dolar menguat, gold anjlok di situ ya, gold anjlok. Namun tertahan kemudian kalau nggak salah di tertahannya di berita apa klaim ya, ya klaim pengangguran ya kemarin kan, dan hasilnya itu stagnan ya kan. Oke, nah di sini akan saya jelaskan langsung ke market saja ya Pak ya. Ya, di sini kita akan, oke saya akan buka dengan aplikasi ASB ya. Oke, nah ini untuk gold. Nah, saya ingat banget untuk gold saya mau membuka untuk time frame H4 ya, H4. Kalau nggak salah kemarin NFP itu di awal bulan ya Pak John ya, di tanggal 2 apa 3 ya? Tanggal 2, tanggal 2 ya. Nah, di sini kalau nggak salah nih. Nah, di sini 2 Juni kalau nggak salah deh ya. 2 Juni apa 7 Juni? Enggak, 2 Juni ya, 2 Juni ya. ADP itu. Oke, seingat saya ya, seingat saya. Nah, jadi gini. Oke. Nah, jadi sebenarnya harga tertahan tersebut di sini ada zona support nih ya. Nanti mungkin Pak Wibowo akan ada kesimpulan dan jawaban dari Pak Wibowo sendiri langsung ya. Gini, saya akan hapus terlebih dahulu berbagai indikatornya. Nah, di sini saya akan buat mapping terlebih dahulu. Kita punya level di mana level support tanggal 2 Juni benar ya, tanggal 2 Juni di sini ya, yang candle merah ini ya, benar ya, di 2 Juni. Kita punya level yakni di sini adalah level support ya, support benar-benar support strong ini. Mungkin kalau di time frame lebih kecil, ini adalah kawasan signifikan SNR. Mungkin kalau banyak orang bilang ini adalah kawasan key level ya, key level mendekati di 1980 ya. 1980, 1990, 2000. Namun untuk angka 2000 lebih keramat. Banyak orang bilang pada zaman dahulu bilangnya 2000, 1500, 1600 itu adalah angka keramat ya, banyak orang yang primbon ya mungkin ya Pak ya. Nah, jadi di sini adalah level support, support strong, dan kemudian ini adalah ditembus ya, sudah di break atau di coach. Nah, zona ini adalah zona retest pertama, menjadi kawasan zona drop base drop. Oke, saya buatkan analoginya seperti ini ya. Kan seperti ini ya, dan ini ditembus, dan ini adalah kawasan support dan harga retest kemudian nembus kembali. Nah, dan kemudian NFP ya di tanggal 2 Juni di sini, dan harga kembali lagi ke zona key level. Ini adalah zona strong, apalagi saya menggunakan time frame daily ya. Di sini dan harga NFP melanjutkan penurunan dan rejection dan melanjutkan penurunan. Nah, karena kita sudah mengetahui zona ini sudah pernah ada seller yang mendominasi, apakah kita akan mengambil sebagai seller? Oh ya jelas tentu di sini bisa jadi sebagai seller kembali. Ya, jelas. Namun kita bisa menjadi sebagai buyer apabila zona ini telah ditembus. Nah, kita bisa cari entry di retestnya harga pullback ya. Ke zona ini kita bisa mencari entry jika ingin sebagai buyer. Ya. Namun jika kita ingin mengambil seller, boleh dengan SL di atasnya kembali, dengan target di bawahnya kembali. Ya, itu adalah salah satu trading cara menggunakan price action yang tanpa kita mengetahuinya ada fundamental. Toh, tanpa pun dari fundamental, kita sudah mengetahui bahwa pergerakan di sini dipicu oleh NFP. Oke, di sini saya tidak menganggap ini adalah NFP, tapi
secara teknikal kita lihat ya. Ini ada candle besar. Bearish engulfing. Dan harga masih berada di area zona supply. Apabila jika ini ditembus ya, ditembus CPI nanti menembus di atas ini, artinya sudah tidak sah kembali kita ambil sebagai seller. Sebagai seller. Namun probabilitas jika ingin mengambil sebagai seller boleh, karena ini adalah kawasan zona seller. Nah, artinya jika sobat trader menganut bahwa di level ini adalah level ketiganya, bahwa menganggap ini level murah, mahal, sah-sah aja dengan stop loss mungkin di atasnya. Ya, stop loss di atasnya di sini. Stop loss di sini, di zona kotak ini ambil sell dengan target di sini. Namun ya, namun ini belum ditembus di level 1939. Artinya ada potensi dia untuk melanjutkan kembali. Melanjutkan kembali dan nembus, dan ada koreksi dan melanjutkan kembali ke atas. Ini adalah spekulasi jika kita menggunakan di time frame daily. Ya, kita punya skenario. Kalau kita ingin sebagai sell, SL di atasnya dengan target di sini di 1939. Jangan muluk-muluk entry sell di dalam kotak ini kita target di bawah sini. Jangan muluk-muluk terlebih dahulu, karena di bawah zona-zonanya, di bawah zona-zona supply ini ada demand yang menunggu. 1 demand, 2 demand. Di sini ada kawasan zona resisten become support, apalagi sini ada gap tuh. Jangan muluk-muluk ngambil wah target 1900. Jangan muluk-muluk seperti itu. Jadi kita tahu batasan-batasan target profitnya dari time frame daily. Seperti itu. Nah, ini dari time frame daily. Bagaimana jika di time frame 4? Maka akan lebih banyak kembali cerita yang diinformasikannya. Oke, saya kerucutkan di time frame H4. Ya. Semoga bisa menjawab untuk Pak Wibowo ya. Nah, di sini dia sudah rejection 1 2 3 4 dan ini sudah ada reversal ya. Ini sudah ada reversal. Ada coach. Lihat. Ini SNR cantik, resisten support become SBR. Signifikan SNR ditembus, harga ngebreak zona ini, zona supply. Ya, dan harga pullback kembali dan saat ini bermain-main di zona ini. Kita punya range. Range kita dari sini ya, dari sini 1982 hingga 1931. Nah, kalau sobat trader di sini ingin ambil sebagai sell, sobat trader harus sanggup menahan loss-nya. Ini 1:1 loh. Buy di sini, SL di bawahnya. Sell di sini, SL di atasnya. Karena rangingnya ini kan ketika dia sudah ngebreak ini, rangingnya kan dari sini, dari level ini ya, dari level 1982 hingga 1931 kotak ini. Oke, saya analogikan di pergerakan dalam coret-coret ya, gini. Karena ada pergerakan harga gini ya, untuk di SAUD. Dan ditembus. Nah, harga belum ngebreak ini. Dan harga masih di zona ini. Oke, saya ulangi kembali. Nah, ditembus. Ini kan pergerakan SAUD ya, ditembus. Dan harga belum ngebreak zona ini, tertahan. Dan harga pullback. Kembali lagi. Kembali lagi. Dan harga di sini ya. Di sini. Nah, kita punya range ini. Range kita ini adalah buyer. Saat ini harga masih melanjutkan aksi buy-nya dari ini. Kalau sobat trader ambil posisi buy di sini boleh, benar secara price action-nya jika digunakan di time frame 4 dengan SL otomatis di bawahnya. Karena ketika zona ini ditembus, maka sudah tidak valid buyer, artinya akan melanjutkan kembali ke zona ke bawahnya kembali, membuat lower low kembali. Nah, jadi jika sobat trader ingin ambil sebagai sell, otomatis dari range ini sampai sini untuk menahan kerugiannya dari sini. Ya, SL di atasnya. Dari higher-nya ini, sell di sini dengan target di sini. Di sini 1:1. Apakah sobat trader ikhlas dengan profit misalkan $1.000 dengan
risknya $1.000, itu cara mensiasatinya. Kalau saya akan menunggu jika ini ke break, ya, saya ingin sebagai buyer kembali. Jika ini ke break, saya maka akan entry sebagai buy. Karena di zona yang tadi daily ini adalah zona strongnya yang tadi muncul. NFP ini melakukan push harga. Ini harga sudah di tengah-tengah loh. Oleh karena itu alangkah baiknya kalau sobat trader sudah ada entry di sini, pasang BEP, ya, break even. Artinya di sini pasang SL plus. Contoh sudah buy di sini di 19.30, ya 19.32 deh. Nah, pasang SL plusnya pakailah misalkan di 19.35. Kan udah aman nih. Ya kan, karena beberapa sudah di take profit, maka tinggal apakah ini ke break ke atas atau melanjutkan ke bawah kembali. Nah, namun dari berdasarkan aksi reaksi di time frame daily dan H4, ya, makanya karena itu ya kita menunggu pergerakan dari CPI tersebut. Ini untuk swing ya, ini untuk swing. Saya berbicara untuk swing. Kalau ini ditembus, otomatis harga bisa melanjutkan ke 2020. Ya, 2020 2024 karena ada zona drop base drop. Nih, di mana zona drop base dropnya? Di sini. Oke, saya kerucutkan ya. Nih. Di sini ada zona drop base drop. Tuh, lihat. Di sini sudah berapa kali disentuh di zona ini? Ya, zona ini zona support strong ditembus. Di sini higher high, higher low. Oke, saya lukis ya. Di sini kita bisa lihat higher high, kemudian buat higher high. Sini higher low. Lihat higher low-nya kan sudah di break nih ya. Bukan hanya saya yang mengetahui ini sudah di break atau tidak, karena sudah di level ini kita lihat, kita biarpun pakai level ini sudah ditembus, ya sudah ditembus. Artinya ada potensi harga akan menuju kembali ke zona 2020, ya jika di level ini ditembus. Nah, jika level ini ditembus, ya. Nah, jadi jika sobat trader ingin ambil posisi sebagai buyer, bisa ambil posisi buy karena sih sudah rejection. Namun SL di bawah, jika ambil SL bisa dan SL di atasnya. Ya, karena harga berada di tengah-tengah nih, harga berada di tengah-tengah. Kalau kita mengejar harga di sini sudah ketinggalan. Oke, itu untuk kesimpulannya ya. Kesimpulannya untuk dari USD pada time frame H4. Oke, baik. Untuk Pak Wibo sudah saya jawab pertanyaannya ya. Baik, jadi kesimpulannya mungkin akan dengan FOMC berarti akan malah akan naik ya kemungkinan ya. Ya, Prediksi kalau secara teknikal ya, naik ya. kalau dari segi fundamental dan aksi rejection di sini yang sudah ambil posisi buy ada potensi harga akan naik ya, akan naik ke 2020. Namun jika ingin ambil posisi buy dengan syarat ini ditembus terlebih dahulu di level 1980-an hingga 1977-an ini. Dan nanti koreksi kita bisa entry buy target di 2020-an. Oke, baik. Itu jawaban atau ulasan dari Pak Denny. Untuk tiga pertanyaan sisa itu ya, dari Pak Arif, Bu Vina, sama Pak Razib, pengaruh FOMC ke AK50, GBP, JPY, sama oil. Oke, saya bantu jawab untuk permulaan ya. Untuk FOMC ini, suku bunga ini, itu pengaruhnya global sebenarnya ya, Bapak Ibu, Sobat Trader sekalian. Pengaruhnya terutama ke dolar Amerika ya. Ke dolar Amerika itu akan melemahkan atau menguatkan. Nah itu tentunya ke pair-pair lain, pair mata uang lain, kesaingannya itu tentunya akan sangat pengaruh. Oke, kita bicara umum, jadi secara teori pasti semua akan terdampak oleh yang namanya FOMC ini, baik pasar saham Amerika terutama ya. Nah, pasar saham Amerika itu ya efek dominonya ya ke pasar saham Eropa dan Asia juga di besok paginya. Itu pasti akan merespon atau mereaksi hasil dari keputusan FOMC itu untuk suku bunga. Terhadap komoditas pasti US oil, harga komoditas akan terpengaruh oleh melemahnya atau menguatnya mata uang dolar. Nah, ketika mata uang dolar menguat,
artinya dolar akan lebih mahal ya terhadap mata uang yang lain begitu. Jadi harga komoditas pun akan mahal karena US oil itu kan minyak yang berdenominasi US dollar. Jadi pada kesimpulannya terhadap semua pair, baik itu pair cross pair ya, cross pair itu seperti yang Ibu Vina tanyakan GBP JPY tentunya akan ada dampaknya terhadap indeks saham juga terhadap komoditas yang lain. Oke, baik. Mungkin dari saya jawabannya seperti itu. Akan diteruskan kembali Pak Denny oleh ulasan yang lain metode price action Oke, barangkali. untuk di pound sterling yen ya. Ya itu kan semuanya sama. Oke. Ya, baik, untuk yang diinformasikan oleh Pak John benar ya, akan berdampak otomatis suku bunga es berubah, mata uang lainnya berubah. Jangan kan mata uang yang lainnya seperti major pair Indonesia pun masih akan berpengaruh banget. Oleh karena itu sobat trader kan ya, jika yang dinanti-nantikan ya, maksudnya seperti ini, jika dolar menguat, otomatis rupiah pun akan melemah. Seperti itu ya. Baik, di sini saya akan menjawab dari price actionnya ya. Jadi lanjut ke Oke, price actionnya dari pound sterling yen. Wah, Ibu Vina ada nyangkut di pound sterling yen ya. Di sini sudah saya jelaskan dari 2 bulan yang lalu untuk dari pound sterling yen ya. Oke, mungkin saya akan masuk menggunakan aplikasi kita untuk HSB MetaTrader ya, karena lebih. Oh, oke. Terus di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana sih cara kita mapping untuk menggunakan MetaTrader. Nah, salah satunya mungkin sobat trader yang sudah menggunakan yang sudah menggunakan TradingView pada dasarnya sama saja, hanya cara melukisnya saja ya. Bagaimana sih cara melukis kawasan zona supply dan demand? Sini akan saya buatkan untuk SAUSD ya. Oke, saya akan hapus terlebih dahulu kawasan zona support dan demand-nya. Jadi akan saya ambil di sini adalah kawasan resisten, resisten become support, ada potensi di sini ya. Alasan kenapa sih saya ngambilnya kok di nggak di pucuknya, nggak di kawasan spike high-nya, kok ngambilnya di body. Saya lebih senang seperti ini, jadi lebih menjernihkan mata saya untuk melihat, oh zona ini loh, zona yang benar-benar di level ini. Nanti akan saya buat levelnya ya. Nah, cara misalkan bingung menentukan support resisten, di sini cara simpel yang kita ubah dari candlestick menjadi line chart. Nah, lihat di sini ada 2 support resisten. Kita lihat ke kiri kembali, ada resisten, ada support. Artinya di sini adalah kawasan key level atau signifikan SNR ya. Kawasan SR yang maksudnya yang bisa cukup kuat untuk dihargai oleh harga ya. Oke, saya punya di kawasan time frame weekly SNR-nya, dan kemudian saya kerucutkan kembali ke time frame daily-nya. Oke, di time frame daily-nya. Nah, saya punya zona lagi. Nah, jadi sobat trader kalau menggunakan TradingView atau MetaTrader yang ada di HSB, cukup klik horizontal line, klik sekali, dan kemudian tekan kontrol, tahan, kemudian geser kursornya ke atas. Tuh, langsung copy paste otomatis. Kita punya zona di sini. Nah, resisten di 2049. Ya. Kemudian ditembus, membuat pulse break, kemudian harga melanjutkan dan menembus zona ini. Kita punya zona kembali, zona support become resisten. Nah, di sini kita sudah punya kesimpulan. Ya, sudah punya kesimpulan di time frame daily. Harga membuat tiger high dan membuat lower low. Artinya downtrend sudah berlaku. Namun harga tertahan, downtrendnya tersebut tertahan di zona ini. Ya. Zona ini. Nah, di zona ini. Kalau di price action, kita akan mencari di mana zona-zona tersebut fresh.
Artinya kita tidak akan memaksakan entry point di level ketiga, keempat, dan kelima. Ya, biasanya mengambil di sentuhan pertama di direction break. Direction break seperti ini ya. Oke, saya buat ke candle lagi. Inilah direction break. Oke, inilah direction break. Ketika dia nembus, retest entry di sini. Dengan target di low berikutnya. Di sini. Ini untuk price action. Maka akan lebih jelas di time frame yang lebih kecil. Namun dia telah membuat lower low di sini ya. Artinya zona ini zona drop base drop, kemudian rejection kembali di sini tertahan. Ya, tertahan. Dan kemudian kita bisa lihat harga masih mencari konsolidasi apakah menembus zona ini atau tidaknya. Nah, itu bisa kelihatan di time frame yang lebih kecil. Kita akan kerucutkan kembali di time frame 4. Kita punya zona di sini ya, zona drop base rally ya, di kawasan support. Ini adalah retest pertama dan ini adalah di level keduanya, dan kemudian harga turning point dan melanjutkan dan tertahan di zona supply. Artinya harga saat ini berada di kawasan zona demand dan zona supply. Risk reward 1:1 ya. Risk reward 1:1. Ini jika berbicara di time frame B1 dan H4. Jika ingin swing. Dan saya akan kembali kembali ke time frame yang lebih kecil yakni di H4. Jadi bisa mengetahui aksi reaksinya lebih clear, lebih jelas. Wah, ternyata di sini sudah ada cerita yang berbeda dari time frame daily ke time frame H4. Kita punya zona di sini ditembus ya, ditembus, kemudian harga koreksi, ada potensi harga untuk melanjutkan kembali go up. Nah, untuk mengetahui hal tersebut sederhana, kita bisa menggunakan trendline atau menggunakan indikator. Nah, indikator tersebut gampang kita bisa ambil ya. Di sini navigator, kita cari indikator, contohnya menggunakan moving average, yakni trend. Ya, jika sobat trader di sini, ya moving average-nya bisa dengan periodenya. Biasanya untuk pemula, ya biasanya menggunakan EMA 50 dan 200 untuk mencari crossingnya dan mencari kawasan retestnya. Oke, periodenya saya ganti jadi 50. Nah, lihat. Wah, di 50 sudah ada rejection, artinya ada potensi untuk ke atas. Nah, di sini bahwa indikator sudah hampir selaras dengan price action. Di sini sudah ada boss, breakup structure, dan ditembus. Kang Denny itu ditembus atau enggak? Nah, disinilah jika kita berbicara di time frame 4, memang ragu. Namun kita kerucutkan kembali ke time frame yang lebih kecil. Ada nggak body lebih tinggi dari ini? Kita lihat. Oke, belum ada di time frame 1. Kerucutkan kembali ke time frame yang lebih kecil. Lihat. Wah, belum ada, ternyata masih rejection. Kembali lagi ke time frame yang lebih kecil M5. Oke, di sini kita bisa mengetahuinya. Ternyata belum ada rejection. Kembali lagi ke time frame M1. Nah, kalau di M1 jelas ya. Ini sudah ditembus. Di time frame M1. Jadi gini, sobat trader jangan bingung. Mencari kawasan break itu valid dengan body ataupun dengan spike atau shadow. Nah, saya sendiri jujur perdebatan ini banyak ya, banyak dari kalangan trader. Yang dikategorikan break itu seperti apa sih? Apakah ditembus oleh harga atau ditembus oleh candle atau hanya shadownya saja? Ini berbicara ini dari dulu sampai sekarang saya pun masih debat dengan teman-teman ya yang seangkatan saya. Kalau saya begini, saya ngambil perspektif begini. Ketika zona atau level harga 200 itu ditembus, saya berbicaranya harga. Dan dia menembus menjadi level di angka 210. Buat saya itu sudah ditembus level harga tersebut. Berarti level harga tersebut sudah tidak kuat kembali untuk menahan dari 2000 ke bawah. Itu adalah pendapat pribadi saya ya. Mungkin kalau sobat trader nunggunya ditembusnya dari body, silakan, tidak masalah. Itu menurut kepercayaan masing-masing. Namun saya sendiri
saya itu seperti ini nih contoh. Kalau di time frame yang lebih besar ini adalah nggak di break. Tapi di time frame kecil ini ditembus. Ditembus. Tuh lihat. Ini di break. Ini harga. Kalau berbicara dengan harga. Karena saya selalu berbicaranya harga kalau saya ya. Contoh kalau kita ingin menawarkan suatu barang di pasar tradisional, Pak, harga sayurnya berapa sekilo? Nah, 5.000. Ah, kemarin nggak 5.000, kemarin 5.000, kemarin 4.800. Nah, itu. Saya jadi tidak menganut kepada candle karena khawatirnya ya setiap broker itu kan akan berbeda dari perubahan candlenya dengan jamnya atau dengan pergerakan harganya. Karena itu saya menyimpulkan ketika level 200 pas di 200 itu ditembus menjadi 2010, buat saya itu sudah ditembus. Buat saya sudah ditembus. Ada potensi akan membuat kenaikan kembali menjadi 220 atau 230. Itu. Ini dari perspektif saya ya. Seperti itu. Jadi di sini sudah ditembus. Artinya di level ini sudah tidak ada potensi ketika dia telah membuat higher high, ada potensi untuk melanjutkan higher high kembali. Ya. Itu dari asumsi saya berdasarkan harga. Ya. Oke, di sini kita punya level, saya lanjutkan ke time frame H1. Ya, time frame H1. Jika saya ingin menjadi sebagai buyer, ya, saya punya zona-zona kembali. Di sini ada zona rally base rally di time frame H1 dan kita di sini mencari rejection dengan cari mungkin entry di low risk. Kita punya kawasan sudut 1, 2, 3, 4 ada potensi dia mungkin ke bawah sini rejection dan melanjutkan kembali dengan SL di bawahnya ya. SL di bawahnya jika ingin menjadi sebagai buyer, namun jika ingin sebagai seller, lihat ini sudah ditembus. Ya. Sudah ditembus, sudah rusak, sudah break up. Ya. Sudah break up. Ini sudah break up jika menggunakan trendline. Artinya sudah rusak zona ini. Ada potensi harga untuk melanjutkan go up lagi. Ya. SL di bawahnya. SL di bawah di time frame H1 ini di low-nya, di higher low-nya ini ya. Kalau kita lihat pun di sini sudah ada proses reversal. Lower high, lower low, higher high, higher low. Higher low ini pullback artinya akan ada potensi untuk mencari higher high kembali. Oke. Intinya dia menembus level ini. Baru dikategorikan harga. Dengan spekulasi price action, maka di sini sudah bisa kita mencari entry sebagai buyer dengan SL tipis di bawahnya. Ini ya dari sudut pandang price action prediksi dari saya ya. Dan ini tidak menjamin 100% benar ya. Oke, ini dari perspektif untuk gold ya. Apalagi jadi sobat trader nanti ya ketika sudah ambil posisi buy, jangan TP-nya di sini terlebih dahulu ya, jangan TP-nya di sini terlebih dahulu. TP lah yang masuk akal di zona yang ini. Ya, di zona ini nih, zona ini. TP-nya di sinilah nih cukup, SL di bawah, SL di bawahnya 1:5 ini udah cukup. Target di previous high sebelumnya. Ya, di higher high sebelumnya. Jangan nganu-nganu langsung, wah TP masa ke 2077. Walah. Udah ngalahin Jerome Powell sendiri ya itu ya. Jadi kita menurut berdasarkan support dan resisten sebagai mapping kita. Ini untuk gold ya. Baik, sampai situ mungkin ada pertanyaan kembali untuk sahabat trader. Oke, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kembali di kolom chat ya. Saya kasih kesempatan 1 atau 2 orang karena waktunya mepet. Nanti kita kembali ke PR selanjutnya ya, mungkin Pak Denny ya. Iya. Nah, setelah jawab pertanyaan. Silakan Bapak Ibu sahabat trader sekalian yang mau bertanya tentang mapping tadi ya, mapping dari mapping dari XAU nih. Baik, kalau misalnya tidak ada, mungkin ada pair yang ingin dibahas dari GJ. Oke, nanti. Oke, pertanyaan dari Bu Erni dari Medan ya Bu Erni ya. Pak, berarti kalau ada posisi sell sekarang di 1960-an udah boleh TP.
Oke, silakan Pak Denny. Baik, kita jawab dari Bu Erni dulu ya. Oke, ini Ibu sudah ada melakukan entry sebagai seller di 1960 ya. Nah, oke, Ya. saya karena 1960 gini, jadi saya akan ambil sudut pandang dari time frame yang lebih kecil ya. Jadi gini Ibu, dari berdasarkan time frame besar, otomatis jadi gini. Ketika kita mengetahui aliran sungai dari hulu, hilir sampai ke muara, itu kan hanya 3 lika-liku ya. Hulu, hilir, dan muara. Pastinya ke laut ya kan. Itu kita udah tahu, itu di time frame besar. Dari time frame weekly diceritakannya hanya segelintir saja, hanya 3 cerita saja. Nah, kalau di sini kita ingin mengambil price action, aksi dan reaksi harga, ya, kita sudah mengetahui di sini. Harga mahalnya adalah di sini. Oke, di sini akan saya delete ya. Harga mahalnya kita sudah mengetahui di level ini. Harga mahalnya ya di 1979. Dan harga murahnya kita sudah mengetahui di 1930-an. Dan harga ini saat ini ada potensi ya dari time frame besar ya. Ketika sudah ambil posisi buy ya, belum tentu si posisi buy ini adalah yang benar. Ada potensi untuk melanjutkan ke bawah. Ya. Karena itulah dikategorikan saat ini sudah menjadi uptrend, namun belum tentu valid sebagai uptrend. Ya, secara price action. Jadi gini, ketika ini sudah uptrend, si buyer akan ambil posisi buyernya itu di sini. Di sini ya, yang mendominasi big playernya. Namun ada potensi harga untuk menyucuk ke bawah, bahasanya menyucuk ya Bu ya. Ada potensi harga untuk menyucuk ke sini dan spike dan tiba-tiba lanjut lagi ke atas. Push buat shadow. Apa dikata kalau udah kayak begini? Ya kan? Artinya selama jadi gini, selama bahwa price action tersebut sudah menginformasikan uptrend dan meyakinkan kita ingin menjadi sebagai buyer, betul, ini Ibu sudah bisa ambil sebagai buyer, tapi resikonya sampai di sini. Nih, sampai di sini. Kita contoh 1960 di sini ya. Ambil entry sebagai buyer. Nih. Kita contoh ambil entry sebagai buyer di sini di 1960. Ya SL yang masuk akalnya di bawah zona 1936. Kalau ingin swingnya. Namun jika ingin ambil middle-nya ya di sini. Kita ambil stop loss-nya di bawah ini. Karena mengikuti harga di sini di murah, di sini mahal. Kalau Ibu sudah ambil sebagai posisi sebagai seller di 1960 ya, 1960 ini kan adalah zona supply atau resisten. Sudah entry di 1960 ya, target ya masuk akal untuk di intraday ya. Kita kerusuhan kembali time frame 15 di sini level-levelnya. Kita harus mengetahui ini ada resisten, RBS, resisten become support, target di sini. Nah, jadi kita mengetahui ya, kalau Ibu ambil posisi sebagai seller di sini, wah harga sudah break. Kalau saya di sini mending udah di stop loss Bu ya. Saya misalkan SL di sini, saya udah kena stop loss. Harga turning point lagi lanjut ke atas. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa ambil sebagai buyer. RBS dengan SL tipis di bawahnya. Nih, di sini. Kalau Ibu sudah ambil posisi sebagai sell, nanti target profitnya Ibu di zona ini Bu. Nah, tipis di bawahnya 1959. Jangan paksain ke bawah terlebih dahulu Bu ya. Ya Pak. Tipis, jangan paksain ke bawah dulu karena selama zona ini belum ketembus atau zona ini yang minornya ini belum ketembus, harga ada potensi melanjutkan ke atas kembali Bu. Namun jika ketembus, biasanya ada retest hot sell-nya hingga target ke 1954. Nah, fungsinya ini support resisten untuk mengetahui ketika kita entry sudah keceret atau sudah ketinggalan untuk mengetahui hold atau tidak. Saya berikan analogi ya seperti ini ya. Nih. Ibu entry 1960. Harga begini ya. Nah, harga saat ini sedang menuju 1960. Nah, kita punya zona. Ketika dia di sini rejection dan harga melanjutkan ke atas kembali, di resisten ini SL.
cut loss. Kalau saya sendiri ya, saya akan SL. Karena ada potensi harga untuk koreksi sedikit dan melanjutkan kembali ke atas. Inilah batas resiko kerugian saya karena saya sudah masang SL di sini. Karena udah masang sell di sini, koreksi, masang sell di sini. Nah, skenario jika ya, ini adalah Ibu entity 1960, kasusnya kan seperti ini Bu ya, 1960 dan harga di sini. Dan harga tiba-tiba menembus level ini, level demand atau level support. Saya akan hold. Saya akan hold karena ini sudah tembus, ada potensi untuk ke previous low sebelumnya. Mungkin saya akan ambil entry sell kembali di sini dan target di sini. Anggap saja sell-nya Ibu yang sudah di hold di sini, saya baru entry sell sama kan 1960 karena di sini sudah ada pemenangnya adalah sebagai seller. Dan TP di sini di previous low sebelumnya. Oke, sampai di sini sudah kejawab Ibu atau masih bingung? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, ada pertanyaan kembali? Oke, mungkin yang dari Pak Wibowo nih, Pak Denny yang Ya. pound yen ya, cross pair. Oke, Oke. sudah ini nanti akan dilanjutkan dengan simpulan mungkin ya, atau apa? Ada materi lainnya ya. Oke. Baik, silakan Pak Denny. Ini untuk pound sterling yen ya. Oke, untuk pound sterling yen di minggu ini saya lihat beritanya ada BOJ. BOJ ini akan melakukan, ini fundamental terlebih dahulu ya, kita sharing-sharing. Fundamentalnya bahwa Jepang yen akan merilis suku bunga dengan aktualnya data sebelumnya di minus 0,1 ya Pak Joni ya. Dan prediksinya di minus 0,1. Nah, saya baca di berbagai sumber, entah di Reuters yang paling utama saya baca di Bloomberg, FX Street, dan informasi tersebut ada dua ya, bahwa membuat si investor itu atau si trader itu jadi bingung. Informasi pertama bahwa BOJ akan tetap dengan kebijakan ultra longgarnya ya, artinya tidak ada perubahan untuk suku bunga. Namun garis kutip yang saya dari fundamentalnya momentumnya ini bahwa di pertengahan tahun 2023 BOJ akan ada tindakan untuk mengubah ultra longgarnya di pertengahan tahun ini. Kalau kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, di bulan ke-6. Juli, Agustus, September 6 bulan lagi. Oke, di 6 bulan lagi. Secara kita lihat aksi reaksi bahwa suku bunga Amerika akan tetap, BOJ secara tidak langsung mungkin ada kebijakan tidak bertahan di ultra longgarnya. Ya, mungkin ada kebijakan. Karena dia menginformasikan di 3 bulan, 4 bulan yang lalu berkomitmen bahwa di pertengahan tahun, ya mungkin entah Juni atau Juli atau Agustus, saya tidak mengetahui, akan adanya dobrakan dari Jepang yen. Itu dari beritanya dari sebulan yang lalu, saya masih ingat sampai sekarang saya menginformasikan. Mungkin sobat trader bisa baca-baca kembali ya. Ada apa ini dengan Jepang yen ya? Dan dengan suku bunga yang rilis saat ini mungkin siapa tahu seperti Australia dolar dan Kanada ya Pak Joni ya. Prediksinya itu sama dengan hasil, namun kenyataannya hawkish seperti itu. Ya, kita tidak ada yang tahu mengenai hal tersebut. Namun dari aksi reaksi, mungkin bisa saya jelasin Pak Jon, boleh ya? Dari aksi reaksi pound sterling yen, ya di sini sebenarnya sudah nampak dari Jepang yen. Ya, dari Jepang yen saya akan ambil GBP JPY. Saya pun ada ngincer beberapa dari Jepang yen ini ya, terutama untuk per gajah ini. Dari dulu sebutnya per gajah 174 ya, saat ini 174.8 dan dia tertahan di 175. Oke. Saya sudah ngincer beberapa, saya masih menunggu ini hingga akhir weekend ini ditembus atau tidak rejection. Contoh gini. Jadi gini ya, ini aliran sesat saya, Mungkin sobat trader bisa diambil yang bagus-bagusnya aja atau yang jelek-jeleknya silakan buang. Jadi gini, saya punya kawasan di sini adalah weekly, di mana weekly ada zona support
become resistant. Weekly. Time frame weekly itu akurasinya bukan saya bilang ini lebih paten ya. Time frame weekly itu lebih dominan, SNR-nya itu lebih enak dilihat, otomatis lebih klop lah dibandingkan time frame H4 atau H1 atau M30 yang lebih banyak support resisten. Jadi fungsi SBR itu lebih clear. Nah, di sini saya sudah mengetahui, saya sudah ngincer. Ada kawasan zona di sini resisten, ditembus menjadi kawasan break up, ya, kawasan break up ini, dan kemudian menjadi swap zone menjadi support, dan ditembus kembali. Ada apa di sini? Lihat dalam trading yang simpel sederhana, support become resistant, artinya ada potensi rejection dan melanjutkan ke bawah kembali. Kita lihat dari time frame daily ya, time frame daily. Lihat, kita punya zona, yakni ini resisten become, berarti akan ada retest di sini. Zona ini nanti ada potensi retest, ya. Ketika di break ya, break upnya kan di zona ini. Ini adalah kawasan zona break up. Di sini akan ada zona retest, artinya ada potensi Jepang Yen yakni untuk turun ke 171. Karena itu nanti di time frame weekly pergerakannya apa? Apakah dia rejection atau mungkin bisa dibuat konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Kita lihat lagi. Ini adalah zona ya. Zona resisten become support. Ini kecil. Kita punya high low, higher high, lower low, sudah ditembus. Wah, artinya konfirmasi tersebut sudah valid bahwa struktur sudah rusak dan ada potensi harga untuk menjadi downtrend. Ya, harga sudah menjadi downtrend. Ini dari time frame middle ke minor yang sudah bisa melakukan pergerakan pasar. Bagaimana jika di time frame yang lebih besar? Ya, zona ini harus di break terlebih dahulu nih. Zona ini nih. Zona ini. Ya, zona ini harus di break terlebih dahulu. Syukur-syukur begini ya Pak ya. Ini di break, koreksi, membuat QM, kita entry. Oh, entry di bawahnya kembali. Itu. Jadi kita punya skenario, Pak. Nah, seperti itulah Pak untuk skenario saya. Ya, syukur-syukur ini di break. Kalau ini di break sudah makin valid nih, ya 4. Artinya range saya dengan cari entry point seller di zona ini 1:5. PP di sini. Kenapa? Karena zona ini sudah berapa kali di respect. Lihat, pas break sudah disentuh 1, 2, 3 dan ini sudah tidak strong kembali. Zona ini sudah lemah. Ya, ketika zona sudah lemah artinya akan ada potensi melanjutkan ke bawah kembali. Kalau kita lihat ajaran sesat saya kembali, maaf ya, saya bilang sesat, kita punya kawasan zona SNR. Nah, resisten, support, key level. Di sini nanti zona PP kita di 171.844. Oke, kalau misalkan ini ditembus, karena ini sudah menjadi zona liquidity trendline, zona yang sudah tidak strong, bisa kita ambil di bawahnya kembali di sini untuk targetnya. Jadi untuk swinger itu kita harus mencari reaksi break-breakan. Break bawah hold, break bawah hold, break support hold, break support hold. Kalau dia jadi rejection, take profit manual. Seperti itu. Seperti itu Pak John untuk jawabannya. Baik, jadi itu ulasan dari Pak Denny tentang cross pair pondian ya, Pak Bowo. Jadi seperti tadi untuk metode price action dan indikator sederhana ya Pak Denny Iya, ya, menggunakan untuk trendline. menggunakan trendline untuk mapping menghadapi event FOMC ini. Jadi mudah-mudahan para sobat trader sekalian bisa memahami ulasan tadi
Apabila misalnya masih belum memahami atau ingin bertanya kembali, nanti bisa silakan hubungi RM masing-masing ataupun membuat janji dengan Pak Denny melalui one on one ya, melalui one on one education di aplikasi. Silakan arrange jadwalnya untuk edukasi atau bertanya seputar trading, terutama analisa teknikal. Baik, untuk acara webinar ini mungkin cukup sampai sekian. Ya. Pak Denny, ini yang kita ulas sampai 8:30. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali event FOMC ini akan diadakan di hari Rabu malam atau Kamis dini hari ya. Tapi sebelumnya itu saya ingin informasikan bahwa di minggu ini akan full berita-berita besar ya, yang akan menjadi mover atau stimulus bagi market untuk bergerak secara volatile. Nah, besok Bapak Ibu sekalian, para sobat trader, di sesi pembukaan New York akan fokus di berita CPI, indeks harga konsumen. Nah, indeks harga konsumen ini akan berpengaruh ke suku bunga. Nah, ini karena salah satu acuan dari The Fed untuk untuk menentukan kebijakan suku bunga dan moneternya. Jadi itu akan high impact. Nah, di hari Rabunya, Pak Denny, kita akan lanjutkan dengan PPI atau inflasi di sektor harga produsen. Nah, ini juga salah satu news yang penting yang yang penting disambung juga dengan penjualan retail. Core retail dilanjutkan Kamisnya setelah FOMC akan menghadapi unemployment claims atau klaim pengangguran, salah satu data pekerjaan ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yang akan pengaruh ke market. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, para sobat trader, berita-berita ini atau news release ini akan sangat berpengaruh ke semua pair, ke semua produk terhadap indeks saham ataupun komoditas seperti oil dan emas, terutama emas ya. Nah, baik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi dengan RM-nya masing-masing. Silakan bertanya bagaimana dampak dan ulasannya masing-masing. Oke, sebelum saya menutup acara ini, saya juga ingatkan kembali bahwa minggu ini bersamaan dengan event menghadapi FOMC ini, HSB juga memberikan atau mengadakan suatu promo apabila misalnya para sobat trader, Bapak Ibu sekalian, bertrading di produk gold selama periode tanggal 12 sampai 16 nanti akan ada bonus rebate ya atau cashback sebesar $1,5 per lotnya gitu. Nah, itu nanti kumulatif berapa lot akan dikalikan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa hubungi RM-nya masing-masing dan dipastikan untuk register dulu ya di aplikasinya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu Sobat Trader sekalian yang sudah berpartisipasi, sudah bertanya, sobat-sobat setia HSB yang sering mengikuti webinar ini. Nanti akan ada terus secara kontinu webinar ini dari analis-analis HSB. Dan di situ kita akan sharing diskusi mengenai isu-isu atau menghadapi event-event yang pastinya akan berpengaruh ke market. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, sehat selalu, salam profit buat para sobat trader sekalian. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.